dan tragis, wafatnya Asyah istri Fir'aun. Sejak zaman dulu, bahkan hingga masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan kisah seorang wanita yang teguh memegang iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ajal menjemputnya. Kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dalam kitab suci Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 10. Kisah seorang wanita yang hidup jauh di masa lalu, tepatnya di zaman Nabi Musa dan Harun, namun kisahnya abadi hingga hari ini. Inilah kisah istri Fir'aun, Asyah. Seorang perempuan yang memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan suaminya adalah penentang keras Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi MU dalam surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11 mengisahkan sosok perempuan beriman yang menjadi istri seorang musuh Allah. Qatadah mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang yang melampaui batas dari kalangan penduduk bumi dan paling kafir di antara mereka. Selama keimanan istrinya tidak diketahui oleh Fir'aun, maka kedekatan antara suami istri tidaklah membahayakan diri istri Fir'aun. Kekafiran suaminya itu tidak membahayakan istrinya, karena ia selalu taat kepada Tuhannya. Wanita ini bernama Asyah binti Muzahim. Dikisahkan bahwa suatu ketika, keimanan Asyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diketahui oleh suaminya, Fir'aun. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan keimanan istri Fir'aun kepada suaminya. Maka murkalah Fir'aun. Dengan keimanan dan keteguhan hati, wanita syalihah tersebut tidak goyah pendiriannya, meski mendapat ancaman dan siksaan dari suaminya. Kemudian Fir'aun mendapat usulan dari pemimpin kaumnya untuk membunuh istrinya. Dimulailah siksaan itu, maka dibuatkanlah untuknya 4 buah pasak. Kemudian kedua tangan dan kaki Asyah diikatkan pada masing-masing pasak. Kemudian dibawanya wanita tersebut di bawah sengatan matahari. Belum cukup sampai di situ siksaan yang ditimpakan oleh suaminya. Di atas punggungnya juga diletakkan batu besar. Dengan kondisi tersebut, Fir'aun dengan kekejamannya bersikeras untuk tetap membunuh istrinya, jika istrinya tetap kekeh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Jika dia tetap pada pendapatnya, lemparkan batu besar itu kepadanya. Dan jika dia mencabut kembali ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku. Pesan Fir'aun kepada prajuritnya. Lalu Asyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikutip dari Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. "Ya Tuhanku, bangunlah sebuah rumah untukku, sebuah rumah di sisi MU dalam surga." Lirik suara Asyah saat berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang terekam dalam kitab Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Ketika prajurit Fir'aun mendatangi Asyah, Asyah mengarahkan pandangannya ke langit dan dapat melihat tempat tinggalnya di surga. Maka Asyah, istri Fir'aun, tetap teguh dengan keimanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh dari jasad Asyah dan dia meninggal dengan tenang. Lalu batu besar itu ditimpakan di atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menempatkan Asyah istri Fir'aun di surga. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada Asyah, istri Fir'aun. Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan penguasa dunia yang sangat kejam dan ditakuti oleh rakyatnya. Namun tidak bagi Asyah binti Muzahim. Perempuan yang terpaksa menikah dengan Fir'aun
Karena kedua orang tuanya disandra itu tidak gentar pada sang suami, apalagi soal akidah. Hati Asyah luluh dan mau menerima lamaran tersebut, karena kedua orang tuanya ditahan dan disiksa oleh prajurit Fir'aun. Dalam perjalanannya, Fir'aun sangat mencintai Asyah. Dia tak berdaya jika Asyah sudah memaksa. Seperti ketika Asyah menemukan bayi kecil Musa yang dihanyutkan dengan sebuah kotak di Sungai Nil. Asyah ngotot ingin merawat Musa. Padahal ketika itu Fir'aun ingin semua bayi yang terlahir laki-laki harus dibunuh. Fir'aun takut ramalan para ahli tafsir mimpi yang menyebut bahwa bakal terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan Mesir bakal jadi kenyataan. Maka dia memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Namun Fir'aun tidak berdaya ketika Asyah meminta untuk merawat bayi kecil bernama Musa tersebut. Hingga akhirnya Musa beranjak dewasa dan menjadi nabi. Asyah pun mengikuti agama baru yang dibawa putra angkatnya, Nabi Musa, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun memberikan dua pilihan kepada Asyah, yakni memilih tetap bersamanya dan tidak akan mendapat hukuman, atau tetap memegang agama baru dan mendapat hukuman pedih. Lagi-lagi Fir'aun tak berdaya memaksa istrinya untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Asyah memilih mengakui agama baru yang dibawa Nabi Musa, beriman kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Asyah binti Muzahim adalah salah satu wanita penghuni surga yang paling utama. Seperti diriwayatkan Ibnu Abbas dalam hadis Ahmad, Rasulullah bersabda, wanita penduduk surga yang paling utama adalah Hadijah binti Huwailid, Fathimah binti Muhammad, Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Itulah kisah Asyah yang dibunuh oleh suaminya sendiri, yaitu Fir'aun. Dan Asyah mendapat jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga kita juga bisa masuk surganya Allah. Amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton, subscribe, like, komen, dan share.